Shalom umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan. Dan hari ini kita telah membaca Hakim-Hakim pasal 10 sampai 12. Dan di Hakim-Hakim pasal 10 sampai 12 ini kita akan berbicara 6 orang hakim. Dan kita tahu masa pelayanan mereka masing-masing berbeda, dan apa yang mereka lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan bagi mereka juga bisa berbeda-beda. Tapi kita dapat belajar bagaimana Tuhan memanggil seseorang untuk dilibatkan dalam pekerjaan besar untuk melayani umat Tuhan, dan itu juga sebagai pelayanan akan Tuhan. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Kita tidak pernah menyangka, dan juga orang-orang yang kita belajar dari firman Tuhan dari awal, pemilihan Tuhan tidak pernah diduga oleh mereka. Bahkan mereka sendiri kadang-kadang merasa bahwa dia tidak mampu untuk hidup sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan satu tugas tertentu. Tetapi pada akhirnya kita tahu pemilihan Allah adalah anugerah bagi seseorang. Sebab itu mari kita sama-sama bersyukur Tuhan sudah memilih kita paling tidak untuk diselamatkan, untuk mewarisi kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari kita mulai dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Pasal yang ke-10 berbicara dua hakim, yaitu yang pertama Tola dari suku Isakar yang memerintah atas Israel selama 23 tahun. Tidak banyak cerita yang ada tentang Tola. Dan juga Yair orang Gilead, dan dia diangkat oleh Tuhan menjadi hakim atas Israel selama 22 tahun. Dan sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa selama hakim itu hidup, maka amanlah negeri itu. Dan kemudian kita masuk kepada pasal yang ke-10, tetapi di ayat 6 sampai ayat 18 berbicara tentang Israel sesudah hakim-hakimnya dipanggil oleh Tuhan mati. Lalu kemudian bangsa itu mulai lagi melupakan Tuhan. Selalu siklus itu muncul lagi. Di ayat 6 dikatakan bahwa orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Dan ini adalah hal yang fatal bagi manusia pada saat manusia melupakan Tuhan. Terlebih kalau umat Tuhan yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan itu melupakan Tuhannya. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu bangkitlah murka Tuhan atas orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dan kita tahu orang Filistin, Bani Amon itu bukan bangsa yang baik-baik. Mereka kuat dan mereka adalah bangsa yang suka menindas. Dan dikatakan ayat 8, dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. Ini kata yang baru, bahkan dikatakan diinjak. Kalau berbicara soal diinjak itu berarti kepala ada di atas kaki mereka, kepala orang Israel, dan itu bukan sesuatu yang sangat menyenangkan, saudara. Dan dikatakan 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan itu berarti bahwa bukan hanya di sebelah barat, tetapi juga sebelah timur sungai Yordan, orang Israel yang ada di sana juga sama-sama ditindas dan diinjak oleh mereka. Ayat yang ke-9, dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda. Itu berarti mereka berada di sebelah barat sungai Yordan, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Ayat 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang menyenangkan. Walaupun jangan kita ikut-ikutan seperti itu dengan siklus-siklus yang ada. Tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung orang di sekitar kita beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tapi mari kita tetap fokus, menjadikan Tuhan satu-satunya Allah, di mana kita dapat memfokuskan hidup kita seluruhnya. Dan orang Israel berseru kepada Tuhan, dikatakan, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Dan saudara, Tuhan seperti mau mengajar mereka. Tuhan katakan, memang Tuhan selalu mengingatkan titik poin awal bahwa Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir dengan cara yang luar biasa, dengan tangan Allah yang sangat perkasa. Dan Tuhan mengingatkan selalu hal ini. Tetapi Tuhan katakan kepada mereka, bukankah kamu sudah meninggalkan aku? Carilah bantuan kepada para Baal-Baal itu. Dan Tuhan seringkali menguji mereka, sungguh-sungguh gak mau bertobat atau tidak. Tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan sangat menghargai seseorang untuk bertobat, seberapa jauh dosanya yang dilakukan terhadap Tuhan dan seberapa bebalnya seseorang. Tapi kalau ada sikap untuk bertobat, Tuhan sangat menyenangi orang-orang sedemikian. Sebab itu mari saudara, pakai kesempatan selama engkau hidup, pada saat engkau menyadari engkau terlalu jauh melakukan dosa dan melawan Allah dalam tindakan dosamu, berbalik kepada Tuhan, karena Tuhan dengan kasih-Nya selalu terbuka dan mau menerima engkau, tapi jangan sampai terlambat. Dan kita lihat ayat 16, dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan penuh belas kasihan kepada umatnya, tapi mari kita jangan mempermainkan kasih Tuhan bagi kita dengan kita bersungguh-sungguh. Dan kita melihat bahwa Bani Amon akhirnya berkemah di Gilead, dan Israel mereka berkemah di Mispa. Dan mereka, orang-orang Gilead akhirnya berbicara, siapa yang berani untuk menghadapi Bani Amon ini? Siapa yang berani, maka dia akan menjadi pemimpin kami. Dan kita akan masuk kepada pasal yang ke-11. Dan ini berbicara hakim yang berikutnya, itu namanya Yeftah. Dan dikatakan mulai dari ayat yang pertama dari pasal yang ke-11, dikatakan di situ, adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan ini adalah pernyataan sesudah dia melakukan segala apa yang dia lakukan bagi umat Tuhan. Dan dikatakan adalah tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yeftah ialah Gilead. Jadi Gilead memiliki anak ini dari perempuan sundal. Dan kita melihat bahwa masa lalu lebih dulu ditonjolkan, karena masa lalunya itu berpengaruh dalam kehidupan Yeftah sebelumnya. Kita melihat ayat yang kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya, maksudnya bagi Gilead. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan perempuan asing, strange lady atau strange woman, strange girl. Nah, saudara, kita melihat bahwa dia bukan saja sadar bahwa dia lahir dari orang yang tidak terhormat di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi dia juga mengalami penolakan. Dan rasa tertolak itu seringkali menghancurkan hidup seseorang. Tetapi kita melihat kalau Tuhan memilih Yeftah, Tuhan tidak melihat masa lalu orang, tapi Tuhan melihat hati. Dan kita melihat ada kualitas yang ada di dalam kehidupan Yeftah, walaupun dia dilahirkan dengan cara seperti itu, dan walaupun dia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri. Kita lihat ayat yang ketiga. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Jadi dia melarikan diri mencari tempat, dan tempat yang adalah tempat di mana dia bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi dia berada di lingkungan yang tidak baik. Dan kita mendengar bahwa pada saat Bani Amon akhirnya menyerbu orang Israel, lalu tua-tua kemudian menjemput Yeftah. Dan mereka meminta Yeftah untuk menjadi panglima perang mereka. Dan Yeftah berkata kepada para tua-tua itu, ya, tua-tua Gilead yang datang kepadanya, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Dia bertanya memastikan. Dia bilang, karena dia tahu, saudara, kita melihat, saya garis bawahi di sini, dia bilang, dan kalau Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, karena kita melihat bahwa dia mesti ada kesadaran bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan bagi bangsa Israel. Dan dia bertanya, apakah memang aku dapat menjadi kepala kamu? Menjadi kepala itu berarti menjadi pemimpin. Lalu tua-tua orang Gilead itu meyakinkan Yeftah tentang hal ini. Lalu ayat 11 dikatakan, maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Nah, berarti dia sudah ke Mispa, dia sudah bergabung di perkemahan orang Israel. Tapi kita melihat kualitas iman dari Yeftah. Dia tahu, dia sadar betul bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan bagi
orang Israel, dan dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dikatakan bahwa ia membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan, dan dia tahu hanya Tuhan yang dapat menolong. Dan kita harus mencontoh hal seperti itu. Kita jangan mudah menjadi kecewa, tapi menjadi takut. Tapi mari kita bawa segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Ini juga menandakan bahwa Yefta adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan dia sadar betul dia bisa melakukannya kalau Tuhan memberikan kemenangan baginya. Dan puji Tuhan, dengan sikap iman dan penyerahan seperti ini, Tuhan juga berkati Yefta. Dia mengutus utusan untuk pergi ke Raja Bani Amon dan bertanya, ada apakah sampai engkau melawan aku dan melawan umat bangsaku? Dan kemudian dia juga mengirim Raja Bani Amon mengirim balik utusan, ya. Dan dia menuduh bahwa orang Israel merampas tanah mereka. Tetapi kemudian kalau saudara membaca ayat 15 sampai ayat 27, bagaimana Yefta memberikan cerita perjalanan Israel untuk memastikan kepada Raja Bani Amon bahwa mereka tidak merampas tanah Amon. Tetapi saudara, di sisi lain saya melihat bahwa sebenarnya pemahaman Yefta tentang sejarah orang Israel, bagaimana cara Tuhan berkarya melakukan kemenangan-kemenangan bagi orang Israel, ini jelas ada di dalam dia. Dan dia ingat betul. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel disuruh oleh Tuhan untuk menceritakan turun-temurun kepada anak-anak mereka. Dan menceritakan kebesaran Tuhan pada saat Tuhan mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Dan kemudian Tuhan membawa masuk mereka sampai di tanah Kanaan. Dan bahkan peperangan-peperangan mereka yang ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan kita melihat, saudara, kalaupun bangsa Israel seringkali akhirnya berpaling dari Tuhan dan menyembah Baal, itu karena kehendak mereka sendiri, bukan karena mereka tidak tahu sebenarnya. Walaupun banyak dari mereka tidak lihat dengan mata mereka, tetapi bukan berarti mereka tidak tahu kebenaran bahwa Tuhan Allah adalah Allah mereka, dan bagaimana Allah sudah menolong dan ada kuasa dan ada mujizat yang membuat mereka berkemenangan dari masa ke masa. Tapi saudara, kita melihat bahwa Yefta menyimpan itu di dalam dia, sehingga saya membaca ayat 15 sampai 27 saya sendiri takjub, saudara. Dan kita melihat tanggapan dari Bani Amon di ayat 28, dikatakan mereka tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh utusan-utusan Yefta kepadanya, dan mereka akhirnya bertekad untuk memerangi bangsa Israel. Tetapi yang luar biasa di sini, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang diperlengkapi dengan kuasanya, dan itu menjadi dorongan, kekuatan, dan penghiburan bagi umat Tuhan menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasya, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Dan saudara, kalau Tuhan sudah menaruh rohnya kepada seorang hambanya, kita akan melihat dia akan dipimpin oleh roh Tuhan, dan pasti kemenangan akan ada. Tapi sebelum dia maju dan berperang, berhadapan langsung dengan Bani Amon, dia bernasar kepada Tuhan. Ini Yefta adalah orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidupnya. Kita melihat, dan ini adalah bagian yang sangat terkenal dari bagian dari Yefta sebagai hakim yang dipilih oleh Tuhan. Ayat 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Wow, luar biasa. Kalau Gideon yang kemarin kita berbicara, dia meminta tanda, tapi ini dia yakin betul bahwa Tuhan sudah menyertai dan akan memberikan kemenangan, dan dia bernasar ingin memberikan persembahan korban bakaran. Dan seperti yang kita sudah dengarkan tadi, dan sudah pasti, saudara, kalau Tuhan menyertai, Tuhan sudah mengaruniakan kemenangan. Sebelum mereka maju berperang, kita sudah tahu bahwa pada saat mereka maju berperang, kemenangan itu ada di tangan mereka. Dan luar biasa, saudara, akhirnya kita melihat bahwa orang Israel menang. Bagaimana dengan nasar dari Yefta? Dan pada saat Yefta pulang ke rumah, dan saudara tahu apa yang terjadi pada saat dia
mendekati rumahnya, dia lihat yang keluar pertama kali yang dia lihat adalah putrinya sendiri, dan anaknya hanya satu, tidak punya anak laki-laki yang lain, dan tidak ada anak perempuan yang lain, hanya satu anak perempuannya itu. Dan dia keluar mungkin dalam penyambutan untuk ayahnya pulang dari perang dan dalam keadaan selamat. Jadi dia dengan rebana dia keluar menari menyambut ayahnya. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana hancur hati ayahnya, dan dia kemudian merobek-robeknya pakaiannya, saudara, dan dia menangis di hadapan Tuhan. Tetapi itu sudah nasarnya dan dia harus memenuhinya. Dan dia menyampaikan kepada anak perempuannya. Dan anak perempuannya kita melihat juga bahwa anaknya itu juga mengenal Tuhan. Dan sudah pasti Yefta, walaupun dia terlahir dari background orang yang tidak terhormat, ibunya tidak terhormat, dan dia sempat mengalami penolakan, tetapi saudara, hal-hal itu tidak mengganggu dia untuk menceritakan kepada anaknya tentang Allah, karena anaknya mengerti tentang korban bakaran. Dan dia meminta kepada ayahnya, beri dia 2 bulan untuk dia pergi dengan teman-temannya menangisi kegadisannya, karena dia masih anak remaja, anak gadis. Dan dikatakan firman Tuhan, sesudah itu anaknya kembali, lalu Yefta melakukan seperti apa yang sudah dia nasarkan kepada Tuhan. Dan orang Israel merayakan itu setiap tahun 4 hari mereka menangisi, karena anak itu adalah anak yang perawan, yang belum mengenal kehidupan orang dewasa, tetapi dia rela untuk menjadikan korban bagi Tuhan. Itu hal yang luar biasa tentang cerita Yefta yang sangat terkenal. Dan kita masuk kepada ayat yang ke-12. Ini adalah cerita lain lagi, yaitu tentang Yefta dan orang-orang yang berperang bersama dia dengan suku Efraim, salah satu suku yang kita belajar bersama-sama. Seringkali juga itu terjadi dalam keluarga, dan seringkali juga itu terjadi dalam keluarga rohani, yaitu gereja atau kelompok-kelompok kita umat Tuhan. Ada rasa baper, ada rasa iri dan sebagainya. Ada seperti yang kita suka dengar, bahagia kalau lihat orang lain susah, dan susah kalau lihat orang lain bahagia. Dan kalau itu terjadi dan ada di tengah-tengah persekutuan, itu akan merusak kebersamaan dan persaudaraan. Suku Efraim, mereka tidak ikut bersama-sama, tetapi melihat kemenangan dari Yefta, dan sebagian orang Israel yang ikut berperang bersama dia menjadi marah, bahkan dia ingin memerangi Yefta. Dan kita melihat, ya saudara, hal seperti ini sebenarnya mungkin adalah iri atau kesombongan. Dia bisa, kenapa dia tidak diajak dan sebagainya, atau dia merasa marah karena dia tidak diikut sertakan. Dan ini hal-hal yang tidak baik, ya. Selain iri, baper, rasa sombong, apalagi merasa kalau dia tidak diikut sertakan, merasa itu tidak benar. Dan kita melihat ayat yang kedua, dia katakan, aku dan rakyat, Yefta mengatakan kepada suku Efraim, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Kenapa tidak datang? Mungkin posisinya yang diajak adalah posisi yang dia tidak suka. Sebab itu kita berhati-hati, saudara. Memiliki kerendahan hati dalam kebersamaan itu kunci untuk kita dapat berpegangan tangan dan maju bersama dan diberkati oleh Tuhan. Dan tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Dan ini kata-kata Yefta. Dan mari kita lepaskan rasa tidak happy melihat orang lain berhasil. Tapi mari sebagai sama-sama keluarga, apalagi keluarga di dalam Tuhan, kita bergembira melihat orang lain berhasil, dan kita bersuka cita, dan biarlah punya hati untuk lebih mendukungnya. Dan saudara, apa yang terjadi? Efraim tidak melakukan hal itu, dan akhirnya terjadilah perang saudara. Dan ini sangat merugikan. Saya berdoa dan saya berharap gereja Tuhan, apalagi di akhir zaman ini, akan lebih berpegangan tangan, akan lebih bersatu, dan akan lebih merasa bahwa peperangan bersama kita melawan dosa, melawan dunia, melawan si jahat, itu adalah peperangan bersama, bukan kelompok-kelompok. Haleluya. Dan ayat berikutnya berbicara tentang 3 hakim yang lain, yaitu Ebsan dari Bethlehem,
dan dia menjadi hakim atas Israel selama 7 tahun. Lalu kemudian ada Elon dari suku Sebulon, dan dia memerintah sebagai hakim atas suku Israel selama 10 tahun. Lalu kemudian ada Abdon bin Hillel, dia memerintah atas Israel selama 8 tahun. Dan saudara, mari kita belajar satu hal dalam pembacaan kitab kita hari ini, yaitu dari manapun saudara berasal, latar belakang saudara dan kehidupan saudara, pengalaman-pengalaman, bahkan pengalaman buruk yang saudara hadapi, ingatlah bahwa Tuhan dapat memilih engkau. Bila ada kualitas iman yang Tuhan cari, itu ada di dalam engkau. Tetap percaya Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap menyerahkan kepada Tuhan segala apapun yang engkau hadapi. Percayalah, waktunya Tuhan akan memakai engkau dengan luar biasa. Karena Tuhan mencari orang-orang yang memiliki iman di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati.